warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kabar anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat belajar mengenai pembelajaran kita hari ini. Kalian tetap semangat ya, walaupun saat ini keadaan kita yaitu masih pandemi COVID-19, dimana kita belum bisa belajar tatap muka secara langsung. Jadi kita harap untuk tahun depan kita bisa bertemu kembali dan bisa belajar bersama bertatap muka. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa tadi kita dapat diberikan kesehatan dan juga semangat dalam hal apapun, terutama dalam pembelajaran kita pada hari ini. Baik, di sini kita akan memasuki materi. Sebelum kita memasuki, Ibu akan memberikan sedikit clue pengertian dari materi ini. Pengertiannya yaitu teks ini menggambarkan suatu objek, bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, benda, tempat sejarah pun bisa kita jabarkan. Ayo, kira-kira ada yang udah tahu belum teks apa ini? Nah, benar, ini merupakan teks deskripsi. Pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi teks deskripsi, baik itu pengertian, jenis-jenis, tujuannya, ciri-ciri, bahkan contoh teks deskripsi tersebut. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan teks deskripsi itu secara langsung. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan suatu objek atau menjabarkan suatu objek, baik itu objek nama, hewan, tempat, tumbuhan, benda, dan lain semacamnya. Tujuannya apa sih, Bu? Tujuannya ialah agar para pembaca dapat merasakan sendiri apa yang dilihat, apa yang didengar oleh penulis deskripsi tersebut. Tujuan lainnya ialah dapat kita gunakan untuk mempromosikan suatu barang atau tempat. Contohnya, saat kita mempromosikan suatu tempat, yaitu tempat wisata, yang dimana kita membuat suatu teks yang berisi tentang wisata ini sangat indah dan sangat bersih untuk dikunjungi bersama keluarga dan teman-teman. Contoh lainnya ialah saat kita mempromosikan suatu iklan, contohnya yaitu benda tersebut ialah sabun. Sabun ini sangat wangi, harum, dan lembut saat dipakai di kulit, seperti itu. Jadi tujuannya banyak sekali di teks deskripsi ini. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan ciri-ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang mengkonkretkan suatu kalimat di dalam teks tersebut. Contohnya, terumbu karang yang berwarna-warni. Ada terumbu karang yang berwarna hijau, orange, abu-abu, pink, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat rincian. Contohnya, Pantai Eliora. Pantai Eliora itu di mana sih? Otomatis para pembaca atau pendengar pasti bertanya-tanya di mana Pantai Eliora tersebut. Jadi saat kita membuat suatu teks atau menceritakan suatu teks, kita harus memperincikan kalimat kita, yaitu dengan Pantai Eliora Nongsa, seperti itu. Dan yang ketiga itu menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat, yaitu misalnya kita menceritakan pemandangan indah, banyak sekali sinonimnya seperti elok, permai, mengagumkan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, menggunakan kata majas untuk mengkonkretkan teks deskripsi kita. Contohnya seperti pasir putih yang lembut seperti bedak bayi. Dan contoh lainnya, hamparan laut biru Tosca yang terbentang seperti permadani yang sangat luas. Dan yang kelima yaitu menggunakan bahasa untuk mengungkapkan gerakan panca indera kita, sehingga para pembaca seolah-olah melihat atau merasakan apa yang dideskripsikan. Ibu harap pengertian dan ciri kebahasaan teks deskripsi anak-anak sudah paham ya. Selanjutnya Ibu akan membahas jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi ada 3 loh. Yang pertama ada deskripsi spasial, deskripsi subjektif, dan deskripsi objektif. Deskripsi spasial merupakan teks deskripsi yang berkaitan dengan ruang dan tempat. Adapun contoh teks deskripsi spasial yaitu sebagai berikut. Pada malam hari, pemandangan rumah terlihat eksotis, apalagi dengan cahaya lampu yang memantul dari seluruh penjuru rumah.
Dari luar bangunan itu terlihat indah, mampu memberikan kehangatan bagi siapa saja yang memandangnya. Lampu-lampu, taman-taman yang bersinar menambah kesan eksotis yang telah ada. Begitu hangat, begitu indah. Baik, sudah kita lihat dan sudah kita dengar, di dalam teks tersebut ada ruang dan tempat. Selanjutnya yaitu tes deskripsi objektif. Tes deskripsi objektif ini disusun atau dibuat dengan sesuai keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan fakta. Contoh tes deskripsi objektif yaitu sebagai berikut. Buah kersen merupakan buah yang memiliki nama ilmiah Muntingia calabura. Buah ini berbentuk bulat kecil dan berwarna hijau saat baru tumbuh. Menjelang matang, warna buah ini akan menguning dan perlahan-lahan menjadi merah ketika matang. Diameter buahnya berkisar 1-1,5 cm. Tekstur buah ini sangat lembut dan mirip seperti biji-bijian yang berbentuknya sangat kecil, serta mempunyai rasa yang sangat manis. Sudah kita lihat di dalam teks ada suatu fakta yaitu tentang buah. Dan yang ketiga yaitu tes deskripsi subjektif. Tes deskripsi subjektif ini kebalikan dari teks objektif yang merupakan teks subjektif ini yang disusun atau dibuat sesuai dengan perasaan sang penulis, baik itu imajinasi atau fiksi. Contoh deskripsinya ialah sebagai berikut. Tidak lama dengan rasa penasaran, ku coba melirik orang-orang di sekelilingku. Di sebelah kiriku ada seorang gadis yang berambut panjang menarik hatiku. Sambil melirik, ku perhatikan dia. Rambutnya pirang, rambutnya kuning indah, matanya memandang sayu, ditambah dengan bibirnya yang sangat tipis. Dia membuatku jantung berdetak hebat. Rasanya aku mengenalnya, tapi di mana ya? Nah, sudah kita lihat bahwa teks ini bisa kita ungkapkan sesuai perasaan kita tanpa adanya suatu fakta yang ada seperti itu. Ibu harap anak-anak semua sudah paham ya mengenai jenis-jenis ini. Mungkin sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga materi ini anak-anak Ibu semua dapat mengerti apa yang Ibu jelaskan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saat Ibu menjelaskan materi terdapat kesalahan kata-kata, karena di sini Ibu masih memiliki banyak kekurangan dalam hal mengajar atau apapun itu, atau masih membuat anak-anak Ibu masih bingung atau masih belum paham. Mungkin anak-anak Ibu semua bisa tanyakan kepada Ibu lagi terkait materi kita pada hari ini, yaitu teks deskripsi. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap harus semangat dalam belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.